Pulau Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Tuhan sudah berkata, Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, mantap. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Mengaku apa? Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Percaya apa? Yesus, Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan percaya juga kepada Dia. Haleluya, mantap. Pilih yang terbaik dalam hidupmu, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita tetap adalah orang-orang yang berkemenangan, semangat, dan karena Tuhan ada selalu dalam hidup kita. Dan kalau malam ini kita mau istirahat, jangan lupa baca firman Allah, berdoa, dan serahkan diri kepada Tuhan supaya kita menikmati hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan visi kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan membacakan kembali mengingat kepada Abraham dipanggil Allah, ya, dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9, tetapi saya akan membacakan sampai ayat 4 saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang akan mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Haleluya. Kita visi yang berasal dari Allah atau visi ilahi, ya, visi yang berasal dari Allah adalah visi ilahi. Visi yang lahir dari Tuhan akan membawa kita semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan, dalam rangka membawa kita melakukan rencananya, ya. Dan kita hari ini, malam ini kita akan belajar bagaimana Abraham mendapatkan visi dari Allah, dan kita belajar dari Abraham tentang kriteria yang membawa Abraham semakin intim dan dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan melaksanakan rencananya melalui dia. Dan yang pertama, kita lihat visi itu berasal dari Allah. Abraham mendapat visi dari Allah. Dari Kejadian 12 ayat 1-4 tadi kita lihat bagaimana dia mendapatkan sekaligus firman Allah, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dia dapat kalau dia melakukan itu. Ya, itu visi dari Allah. Jelas bahwa kalau engkau meninggalkan negerimu, tanahmu, orang tuamu, dan pergi ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu, maka ada 3 hal yang akan Tuhan berikan kepadanya. Yang pertama adalah menjadi bangsa yang besar, menjadi akan diberkati dan menjadi berkat. Dan ketiga, namanya dibuat masyhur. Dan ada satu lagi sebenarnya. Kalau orang mengutuki dia atau keturunannya, maka dia pun akan dikutuk. Tetapi kalau orang memberkati dia atau memberkati keturunannya pun akan diberkati. Wow, luar biasa kan? Nah, jadi visi itu berasal dari Allah. Dan ketika dia mendapatkan visi ini,
Saya tidak tahu apakah dia mengalami pergumulan yang panjang atau dia sedang menyampaikan doa-doanya kepada Allah buat hal ini, tetapi karena Alkitab tidak menjawab seberapa lama dia mendapatkan, setelah mendapatkan apakah dia menggumuli, Alkitab tidak menyatakan. Tetapi Alkitab menyatakan lalu pergilah. Ya. Lalu ada tindakan inisiatif yang dilakukan oleh Abraham. Dan orang yang mendapat visi dari Allah, ya, dia rela, Abraham rela, ya. Yang kedua, Abraham rela meninggalkan comfort zone-nya, ya. Meninggalkan zona nyamannya. Bayangkan dia sudah enak dengan keluarganya, ada banyak keluarganya, sanak familinya di situ. Saudara-saudara ayahnya, saudara-saudara istrinya. Tentu itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi kalau visi itu kan itu arah atau tujuan atau sasaran yang akan dituju. Saya mau katakan begini, saya pernah membaca sebuah arah tentang visi, di mana dikatakan di situ dalam buku itu, dikatakan di situ, di mana seseorang yang mendapatkan visi, dia tahu di mana, dia harus tahu di mana dia berada, dia harus tahu kemana dia pergi, dan dia harus tahu bagaimana dia pergi ke situ. Tetapi ini Abraham nggak tahu tujuannya. Ini dengan sendirinya. Abraham tidak tahu tujuannya. Hanya Tuhan katakan, akan aku tunjukkan negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Dan itu digenapi dalam Kejadian 15 ayat 7. Ketika dia sampai di negeri Kanaan, di tempat tanah perjanjian itu, dan Tuhan katakan, lihatlah, inilah negeri yang kuberikan kepadamu. Lihat ke kiri, ke kanan, muka belakang. Dan inilah yang akan kuberikan kepadamu. Wow. Karena apa? Dia rela meninggalkan comfort zone-nya. Andai kata dia tidak mau meninggalkan comfort zone-nya, buat apa saya pergi? Orang Tuhan juga nggak jelas memberikan arah kok. Kalau arahnya jelas, misalnya kau pergi ke Mesir sana, ya jelas itu. Ini nggak tahu, mana tahu saya dibawa ke lembah kematian. Tapi Abraham tidak. Justru rela meninggalkan comfort zone-nya dengan keluarganya, dengan bapaknya, ayahnya, keluarganya, pamannya, opungnya, kakeknya. Siapa lagi? Ya, seperti kita ini orang-orang perantau ini. Ya kan? Ya, kita meninggalkan keluarga, nggak enak memang. Tapi ya begitulah hidup itu. Ya, kita nggak akan pernah menyangka ada di negeri ini gitu. Walaupun ini bukan tujuan kita sebenarnya. Dalam hati waktu yang lalu kita hanya mau bagaimana menaklukkan kota Balikpapan sana, itu aja kan gitu. Tapi justru dibawa melanglang sana sini. Dan pada akhirnya di suatu negeri yang jauh dari jauh di Sumatera. Pulau Lombok. Tapi Pulau Lombok itu enak. Tapi nggak enaknya kalau Lombok itu kau taruh di mata. Kapok seumur-umur ya. Tapi kalau kamu taruh di apa, biar kamu kadang mohon maaf mencret. Sudah sampai mencret, karena Lombok ini memang pedas. Tapi Anda tidak akan pernah kapok. Memang itu ciri khas Lombok kami. Ya, pedas-pedas makanannya, tapi enak. Kalau Anda taruh di mata Anda kapok, tapi taruh di mulut, wah. Puji nama Tuhan. Jadi rela meninggalkan comfort zone-nya. Jadi seorang yang mau melakukan kehendak Allah, dia harus rela meninggalkan comfort zone-nya. Mungkin kalaupun di daerah itu, mungkin dia harus berdoa seperti ketika
Nehemia mendapatkan visi untuk membangun tembok Yerusalem. Dia harus berdoa dan berpuasa. Untuk apa? Menundukkan hati raja, supaya raja memberikan kesempatan bagi dia untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah rusak. Dan selama 52 hari dia dapat kerjakan. Karena dia organisir dengan baik, dia perencana yang baik, dia motivator yang baik. Wow. Kalau Anda membaca kisah Nehemia, Anda akan tertarik begitu luar biasa. Bagaimana Sanbalat yang menginginkan dia menjadi pemerintah, menjadi bupati di situ. Dia ganggu begitu luar biasa, tetapi dia adalah seorang planner yang baik, perencana yang baik, pengorganisasi yang baik, sehingga semua bergerak. 52 hari kata Alkitab. Wah, luar biasa itu. Karena semua dikerahkan, rakyat sambil memegang pedang supaya tidak terintimidasi oleh orang-orang di sekitarnya. Orang yang mendapatkan visi mungkin akan rela bangun pagi-pagi jam 4, jam 3, jam 2 mungkin. Walaupun mungkin di tengah-tengah itu dia harus sleep dulu lagi. Kemudian dia bangun lagi, berdoa lagi kepada Tuhan. Tidak membuat dirinya nyaman. Hanya untuk menarik belas kasihan Allah. Yang terakhir adalah visi yang dari Allah harus dikerjakan dalam ketaatan. Nah, Abraham taat. Bayangkan kalau dia nggak taat. Mana dia nikmati kejadian 17 ayat 5, kejadian 13 ayat 6, kejadian 22 ayat 7, kejadian 18 ayat 18. Mana dia nikmati itu? Bagaimana Tuhan membuat dia besar, menjadi bangsa yang besar, yang diberkati. Wah, nggak mungkin dia nikmati itu. Di dalam ketaatannya kepada Allah. Makanya tadi saya katakan di awal, saya tidak tahu sampai berapa lama dia bisa mengabulkan. Tetapi Alkitab yang saya baca bahwa segera dia meninggalkan. Itu sesuatu keputusan yang sangat luar biasa. Karena ketaatannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Makanya disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tidak pernah dibilang Allah Ismail. Kenapa tidak disebut Allah Ismail? Kenapa hanya disebut Allah Israel? Allah Abraham, Allah Ishak. Ismail bukan keturunan Mesianik. Bukan anak janji. Walaupun dia keturunan Abraham. Walaupun dia diberkati. Tapi tidak ada Alkitab mengatakan Allah Ismail yang aku puja. Nggak ada. Nggak ada. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang telah melepaskan nenek moyangku akan melepaskan aku juga. Dalam ketaatan Abraham dan keturunannya terus-menerus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita ingat yang terakhir adalah visi Allah mengandung janji firman Tuhan. Abraham mendapat menjadi janji yang besar, menjadi bangsa yang besar. Saya sudah sebutkan tadi, Kejadian 13 ayat 6, seperti debu banyaknya, seperti bintang di langit, dan lain sebagainya. Kejadian 17 ayat 15, dan Allah akan memberkati. Akan, ya, sebelum dia lakukan, akan. Tetapi di dalam 22:17, bagaimana keturunannya pun diberkati. Dia juga diberkati dalam Kejadian 18 ayat 18. Sesuatu yang sangat luar biasa.
Jadi akan diberkati dan menjadi berkat. Dan sampai hari ini orang-orang yang percaya kepada Abraham akan terus mendapatkan berkat. Bagi orang-orang yang mengutuk dia akan dikutuki. Yang mengutuki generasinya pun akan dikutuki. Jadi jangan pernah. Ya, saya sudah pernah berkhotbah tentang ini, supaya jangan pernah mengutuki Israel. Kalaupun mereka berperang, mari kita doakan supaya mereka berdamai. Ya, supaya kita tetap memberkati. Supaya apa? Supaya kemurahan hati Tuhan Yesus datang kepada mereka. Mereka kan bukan percaya kepada Yesus. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak percaya kepada Bapa ataupun kepada Yesus. Kalau seandainya mereka percaya kepada Yesus, Yesus akan membuat mereka bermurah hati. Akan memberikan mereka kasih yang agape dari Tuhan itu. Dan visi yang berasal dari Allah akan membawa sukacita, akan membawa keintiman kita dengan Tuhan, akan membawa kita mencintai Tuhan dan firman Allah. Dan saya berharap kita pun mendapatkan visi mungkin dengan cara yang berbeda. Tetapi yang saya mau katakan, ketika visi itu ada datang kepada kita, apakah itu mendekatkan kita dengan Tuhan atau menjauhkan kita dengan Tuhan? Apakah visi itu membuat kita semangat dengan Tuhan atau justru sebaliknya? Apakah kita betul-betul berapi-api dan tinggal dalam ketaatan atau sebaliknya? Kalau sebaliknya, perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati. Karena visi dari Tuhan akan senantiasa membawa damai dan sejahtera bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biar visimu dalam hidup kami dapat lakoni, dan kami hidup dalam ketaatan sekalipun kami di luar comfort zone kami, di luar zona nyaman kami. Tapi karena bersama dengan Tuhan, kami akan tetap kuat, sehat, dianugerahi kekuatan, dianugerahi kesukacitaan daripada Allah, damai daripada Allah. Terima kasih. Dan kalau engkau dalam keadaan sakit, saya mau berdoa bagimu, apapun sakit penyakitmu, Tuhan mampu datang kepada engkau dan menjamah engkau. Dan kalau engkau orangnya, arahkan tanganmu kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Dan satu tumpangkan di atas yang saya. Bapa di surga, lihat mereka-mereka yang sakit, dan Tuhan Yesus, engkau datang kepada mereka, tumpangkan tangan atas mereka dan sembuhkan mereka. Dan oleh bilur-bilur mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada Bapa di surga, kiranya Tuhan juga menolong mereka-mereka yang sedang menderita, tangisan mereka alami mungkin, jeritan dan karena kesusahan hidup. Tetapi kami bermohon supaya mereka tidak meninggalkan Engkau. Dan saya juga berkata kepada engkau yang mengalami persoalan yang berat, jangan pernah meninggalkan Engkau. Kalau engkau meninggalkan Tuhan, justru engkau akan tambah sulit. Tapi kalau engkau bertahan memohon kekuatan Tuhan, saya yakin dan percaya selalu ada pertolongan dari Tuhan. Saya tahu apa itu kesulitan, saya tahu itu apa bencana, saya tahu apa itu penderitaan. Tapi jangan pernah keluar dari kasih karunia Tuhan. Kalau engkau orang yang sedang membutuhkan uluran dan kekuatan tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tangan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat kepada kami. Hanya percaya kepada firman bahwa Engkau Allah yang telah berjanji bagi kami yang mengasihi dan mengenal nama-Mu. Ketika kami berdoa, Engkau menjawab. Dan ketika mereka dalam kesusahan, kesesakan mereka, dalam Allah belum menolong mereka, Engkau memberikan mereka kekuatan. Engkau bersama dengan mereka dalam kesusahan mereka. Dan yang pasti, Engkau akan lepaskan mereka, bahkan Engkau akan memuliakan mereka. Dan Tuhan juga memperpanjang mereka dengan umur yang panjang dan memberikan mereka keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan itu sebabnya, sekalipun persoalan demi persoalan kami alami, kami tidak ingin keluar. Kami akan terus bergumul seperti Yusuf, seperti Ayub, sampai kami melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami yakin dan percaya pembelaan Tuhan datang kepada mereka. Di malam ini Tuhan Yesus, kiranya Allah menolong mereka, memberkati mereka, memberikan kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.